Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa kembali di episode kedua mata kuliah Anatomi Manusia. Pada pertemuan kali ini terdapat 4 capaian pembelajaran, tetapi tujuan dan manfaat dijadikan satu. Di mana capaian pembelajaran pertama kita akan pahami mengenai definisi ilmu anatomi. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua dan ketiga, kita akan memahami tujuan dan manfaat ilmu anatomi manusia. Sementara untuk capaian pembelajaran yang keempat, kita akan korelasikan nanti antara ilmu anatomi manusia dengan prestasi olahraga yang dilakukan oleh manusia, seperti itu. Sebelum kita bahas satu persatu capaian pembelajaran tersebut, saya ingin mengingatkan yang belum subscribe silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap aspek tugas yang muncul dalam lembaran pembelajaran ini akan mudah saudara ketahui, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya setiap makhluk hidup itu pasti memiliki struktur yang terbangun dalam kehidupannya, seperti itu. Misal pohon, strukturnya terdiri dari akar, kemudian muncul batang, muncul dahan, kemudian muncul dedaunan, sampai pada munculnya buah. Nah, itulah namanya struktur pohon. Begitupun dengan manusia. Manusia juga merupakan makhluk hidup yang tersusun atas struktur, seperti itu. Nah, berkaitan dengan itulah kegunaan daripada ilmu anatomi ini. Jadi, ilustrasinya adalah bagaimana kita nanti akan memahami secara detail mengenai struktur tubuh manusia melalui ilmu anatomi. Nah, berkaitan dengan itu, berdasarkan slide yang pertama ini, dapat kita lihat bahwa anatomi berasal dari bahasa Yunani, yang istilahnya adalah anatomia atau anatemnein. Nah, pada slide kali ini, saya ingin saudara menjelaskan apa maksud dari istilah anatomia atau anatemnein tersebut. Jelaskan melalui percakapan dibuat dengan video YouTube saudara. Saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki struktur yang membangun kehidupannya. Nah, maka dari itu belajar anatomi bergantung pada objek yang ingin dicapai. Saya kasih contoh cepat-cepat. Misal, pada dunia pertumbuhan, maka ada tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran anatomi ini pada aspeknya di bidang pertumbuhan. Sementara untuk bidang kedokteran yang kemudian melibatkan manusia, maka aspek pencapaiannya nanti belajar anatomi akan dikaitkan dengan ilmu kedokteran yang berafiliasi pada munculnya penyakit-penyakit baru yang akan disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, dari sisi analisis busana, misal, kebutuhan ilmu anatomi itu diperuntukkan untuk mengukur kelas-kelas baju yang akan digunakan oleh para desainer. Begitupun pada dunia olahraga. Hal tersebut untuk belajar anatomi juga memiliki tujuan pada dunia olahraga. Nah, pada slide kedua ini, saya ingin saudara menjelaskan kira-kira apa tujuan mempelajari ilmu anatomi kalau kita kaitkan dengan objek yang saudara sekarang tempuh melalui dunia olahraga. Ya, jadi itu tugas yang kedua. Nah, pada slide ketiga ini, mari kita lihat manfaat ilmu anatomi.
Manfaat mempelajari ilmu anatomi manusia khususnya, yang pertama, kita paham struktur tubuh manusia. Kemudian yang kedua, kita mampu membedakan bentuk dan struktur antar manusia. Antara manusia si A dan antara manusia B, pasti kita mampu membedakannya. Kemudian yang ketiga, kita mampu menganalisa kelainan pada struktur tubuh tersebut. Dan yang keempat, kalau kita kaitkan dengan ilmu keolahragaan, maka mempelajari anatomi akan mempermudah kita dalam menentukan tindak lanjut pembuatan program individual bagi perkembangan latihan atlet. Nah, pada slide kali ini saya ingin saudara memberikan contoh. Kira-kira apa maksud dari poin nomor 4 tersebut? Jadi diilustrasikan dengan contohnya seperti apa. Itu misi yang harus saudara selesaikan pada slide ke-4 ini. Saudara-saudara sekalian, jadi itu mengenai definisi anatomi, kemudian tujuan dan manfaatnya. Nah, saya ingin memberikan gambaran singkat melalui gambar pada slide ini. Coba lihat, perhatikan gambar pertama, di mana pada gambar tersebut terdapat orang sedang melakukan forensik terhadap tubuh manusia. Kemudian pada gambar kedua, orang seolah-olah sedang menetapkan hasil forensiknya dan membuat program. Nah, pada gambar ketiga terdapat seorang atlet sedang memegang trofi sesambil tertawa girang menikmati keberhasilannya. Nah, tugas kalian pada slide ini, saya ingin saudara memberikan cerita mengenai ilustrasi gambar tersebut kalau kita kaitkan dengan ilmu anatomi yang tadi kita ulas di awal. Ya, jadi itu. Baik, saudara-saudara sekalian, seluruh tugas tadi dibuat dalam bentuk percakapan saudara melalui YouTube saudara masing-masing. Nanti tugas tersebut dikirim paling lambat 1 minggu setelah video ini dirilis pada kolom komentar dengan format nama, kemudian NIM, kemudian kelas saudara, dan cantumkan link video saudara pada kolom komentar di bawah channel ini. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita, khususnya saudara yang sedang menempuh ilmu anatomi. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.